semua tatanan, baik tatanan sosial, tatanan keagamaan, termasuk tatanan pemerintahan kampung, khususnya di APBD, APBK. Nah ini kan berubah semua, termasuk di dalamnya memang penerima manfaat bantuan sosial tunai. Kalau tentang bantuan langsung tunai dari pemerintah desa BLTDD, ini saya sangat yakin kalaupun terjadi kesalahan itu sangat minimal, sangat sedikit sekali. Karena yang dilibatkan adalah pemerintah kampung secara mutlak. Pemerintah kampung bertanggung jawab di situ, kepala kampung, BPK, dan sampai tingkat RT-nya itu memverifikasi tentang BLTDD. Jadi kalaupun ada kesalahan sangat minimal. Nah, yang menjadi permasalahan untuk kami dan sebagian masyarakat Pulau Bawang ini tentang kecemburuan sosial, bantuan sosial tunai yang berasal dari Kementerian Sosial. Karena menurut kami dan menurut masyarakat ini banyak data yang kalau katakan itu data siluman, mungkin data siluman, karena beberapa kampung tidak mengetahui asal usulnya data tersebut. Kalau data titipan mungkin kami menganggapnya data titipan, karena menurut kami ini ada intervensi dari orang-orang tertentu menitipkan nama-nama tersebut. Jadi untuk di kampung di warga Tunggajaya mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu, mudah-mudahan. Tapi kalau terjadi ya kami juga ingin tahu sejauh mana, karena di beberapa kampung memang ternyata ada penerima manfaat tersebut ada yang double, artinya dalam satu keluarga ada yang mendapatkan suami istri misalnya, ada yang ternyata memang orangnya sudah meninggal masih mendapatkan, ada yang orangnya sudah pindah itu juga masih mendapatkan. Nah ini data ini dari mana? Kemudian apakah dari desa, dari warga Tunggajaya ini ada yang namanya data terpadu kesejahteraan sosial DTKS yang diusulkan untuk penerima manfaat ke Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial. Ini ada atau tidak? Kemudian kalaupun memang ada pernah mengusulkan itu, sudah realkah? Sesuaikah yang kita usulkan dengan yang keluar penerima manfaatnya? Ini sesuatu yang ingin kami ketahui agar kami saat hearing dengan dinas terkait kami mempunyai bekal yang cukup. Saat kami memberikan masukan kepada pemerintah daerah, ini masukan yang disampaikan itu betul-betul masukan yang berasal dari bawah, dari pemerintah kampung. Jadi kami tidak ingin yang kami sampaikan itu hanya katanya. Yang kami sampaikan ini hanya asumsi kami, tapi betul-betul yang kami sampaikan itu berasal dari pemerintah kampung yang notabene itu adalah pemerintahan di tingkat paling bawah. Jadi data yang kami sampaikan kepada pemerintah daerah itu data yang betul-betul fit, yang kalau saya mengatakan ini sudah fit, valid, sudah pasti mereka kan tidak bisa membantah. Mungkin itu sementara yang informasi yang disampaikan oleh Ketua Komisi sebagaimana ingin mengetahui program pemerintah daerah, pemerintah kampung menyangkut tentang masalah kegiatan COVID yang sedang menjadi wabah dan tren pada saat ini. Nah kebetulan pemerintah daerah itu beberapa waktu yang lalu pernah memberikan sesuatu data. Awal mereka itu datanya bukan dari KS. Awalnya Insos BMBA, Insos BMBA namanya. Awalnya, soalnya diberikan data itu untuk kita lakukan verifikasi sebagai penelaah dan kajian. Ya kan, data dan kajian yang kita nggak tahu data itu dari mana dan dari mana. Hanya kepentingan kampung kita perlu verifikasi dan kaji apakah data-data ini sudah sesuai dengan mekanisme yang seperti diinginkan oleh masyarakat. Oleh karenanya ada beberapa sebagian yang tidak menyolok-nyolok banget, mungkin kita lolos sensor, nggak menyolok. Tapi kalau dia menyolok banget mungkin kayak Pak Haji Morris kan, saya kan seandainya kan begitu, berarti tanpa terkecuali pada saat itu kita coret. Nah itu kan fungsi dan tugas kita melakukan verifikasi terhadap apa yang diinginkan oleh pemerintah. Setelah itu akhirnya kita usulkan lebih kurang berapa? 388 awalnya. 300. hasil verifikasi dari ini ya, data yang diberikan Binsos. Data diberikan Binsos itu 388, hasil apa? 288.
Turunlah kedua dari itulah yang ini di TKS ya. Ya, Di TKS. TKS itu adalah data terpadu Terpadu. 388. Nah, itu yang kabupaten iya, ya. itu yang BNPA itu ya. 245. 288 Pak awal. 288 awalnya 288 ditambah dengan 3 berapa? 388 dari Kemensos. Nah, dari Itu yang Jadi merujuk lebih pada kurang EBDT. usulan kita yang kita Kalau bagi. sekarang bukan EBDT tapi DTKS. Pak. TKS Iya. data terpadu sekarang itu Data bukan terpadu. itu. Nah yang jelas data itu, paling yang penting itu jelas data itu data mungkin tahun 2013 atau 2019. Iya. Yang sampai pada saat itu diantaranya almarhum Haji Sairi aja masih salah satu penjual. Termasuk Pak Haji Bana. Orang-orang yang demikian mungkin kita revisi kita usulkan dengan orang-orang yang layak dan pantas untuk mendapatkan Non itu. DTKS. Yang menurut kita total kita pengajuan itu 600 berapa? Hampir 700-an. Tapi pada menit-menit akhir kita hanya mendapatkan data itu 601. 601 itu termasuk kalaupun kata beliau ini tadi ada data siluman, ada data titipan, ataupun yang data double itu karena kita bekerja ingin menunjukkan sesuai dengan tanggung jawab. Kalau kita mencari data double itu apa nggak rumit loh Pak? PKH ada di situ, BPKB-nya ada di situ, gaya, Mohon maaf, bukan maksudnya double dengan PK dengan ini, tapi BST suami istri dapat ada. Ya nggak? itu ada juga. Nah nanti kan saya luruskan semua, karena ini kan saya luruskan semua. Jadi kan yang namanya PKH sama BPNT boleh dapat jadi satu paket. Ya. Tapi dia nggak boleh Boleh dengan BST. PKH, dia nggak boleh dengan BST, nggak Ya. boleh dengan DD. Jadi kan kita seleksi semua. Kita menyeleksi dari 600 itu, ini kerjanya siapa? Ini Pak. Ya, Terkadang kerjanya sering siapa? ada juga Pak, mahal. Sehingga- Mohon maaf, di Manado. Sehingga bisa kita temukan juga ada beberapa kepala keluarga itu yang yang istrinya dapat, akhirnya juga suaminya dapat kembali. Ya kan gitu. Nah dari 601 itu justru saya merasa juga dirugikan. Karena dari 601 itu banyak ajuan-ajuan kita itu tadinya yang nggak muncul. Karena muncul orang-orang baru yang notabene-nya kita tidak pernah temukan. Ya kan ini kan gitu lah. Tapi ini kan bicara kepentingan. Ini nggak bisa ditutupin lagi kalau kepentingan itu, ini namanya titipan. Kalau saya gubernur, saya juga bisa merintahkan siapa saja kalau saya gubernur kan begitu. Bahkan saya Pak Lurah. Kalau saya Pak Lurah berarti perintahkan mereka mesti bisa. Ini ya, kasih sana, ini kasih sana. Kalau saya tidak bicara hati dan nurani. Tapi kalau saya bicara hati dan nurani, saya nggak cabut tamu. Saya nggak pernah bicara sama mereka. Kamu orang pilih, maksud saya Pak Lurah nggak mau terbuka. Karena apabila satu saya berikan, 100 akan mungkin saya. Otomatis kan begitu bumerang. Jadi saya cerita, saya bekerja sebagai koridor. Nah itulah salah satu yang jadi hambatan. Munculnya data kita bahkan dikurangi dan orang-orang tertentu yang dapat itu justru bukan orang-orang yang kita langsung. Ini jelasnya kan gitu ya. Nanti yang masih era ini data kita ajukan 700, turunnya 750, 50 ini titipan atau siluman oke lah. Seperti di jurnal warga pengajuan itu 280. Ini kan saya, jadi ada warga yang tadinya sudah kita tarik datanya, kita usulkan nggak keluar. Itu tadi tadi, yang mungkin dia diseleksi alam. 40 ini. Lalu ada orang yang sudah tidak ditemukan lagi, yang sudah nggak ada lagi alamat dari. Kalau dia orangnya yang meninggal, kita bisa wariskan kepada ahli warisnya, sesuai dia masih di dalam kakak daripada itu sendiri. Nah, itu. Nah tadinya kalau memang ada suatu kemudahan daripada ini merupakan dikembalikan ke negara, supaya memang ada aturan main yang boleh kita pengen buat musyawarah supaya kalau kita 40 orang ini dialihkan untuk menangani masyarakat kita. Itu tadi kita masih bicara ini. Maka begini, itu salah satu informasi yang kami berikan. Semoga ini bisa menjadi suatu pedoman dan pegang oleh Bapak Dewan. Ya kalau kita pada prinsipnya kita sudah menjalankan suatu amanah ini bekerja secara maksimal, termasuk tentang penanganan COVID. Ya kalau kita bicara penanganan COVID ini kalau di kampung saya ini Pak,
Hanya kegiatan pengadaan yang sifatnya itu saya belajar, mungkin masker, mungkin disinfektan gitu. Tapi kalau orang-orang yang saya